Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif semuanya? Ketemu lagi dengan saya di sini di Bangke Channel. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, like dan komen, tolong di subscribe ya. Tolong like dan jangan lupa share juga video ini. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang kehidupan aku. Jadi di masa kecil aku itu aku tinggal bersama keluarga kakek dan nenekku, dan orang tuaku, ayah dan ibuku bertugas di satu daerah yang lumayan jauh dari lingkungan kami, dari daerah kami sebenarnya, dan itu ngebuat aku harus terbiasa dan selalu dimanja oleh kakek dan nenekku selama aku bersama mereka. Sebagai seorang cucu perempuan pertama di keluargaku, aku terkenal sangat disayangi, dan apapun kemauanku selalu diikuti dan dipenuhi oleh kakek dan nenekku, dan itu ngebuat banyak di keluargaku yang sangat iri dengan aku. Tapi lebih dari itu, rasa iri itu hanya sebatas ya mereka suka nggak terima aku dimanja sama kakek dan nenekku. Setelah kepergian ibuku, aku menjadi anak yang agak sedikit lebih labil, tapi karena keberadaan kakek dan nenekku, aku bisa sedikit minimalisir keadaan itu, dan aku merasa sangat bahagia dan sangat bersyukur punya banyak sekali keluarga, punya banyak sekali sepupu-sepupu yang sayang sama aku, yang selalu ada saat aku butuhkan, dan mereka adalah orang-orang terbaik yang aku miliki di keluargaku. Sejak aku duduk di kelas 2 SMP, rambutku dipendekin sama nenekku karena aku nggak terbiasa dan nggak bisa ngurusin rambut aku yang panjang banget dulu, dan itu ngebuat aku dapat dimarahin sama omku, karena menurut omku aku yang tomboy, nggak usah dipendekin lagi rambutnya agar penampilanku nggak semakin tomboy lagi, katanya kayak gitu. Dan itu benar saja kata omku itu, dan itu ngebuat karena rambutku dipendekin, akhirnya aku jadi anak yang lebih tomboy lagi, dan penampilanku berubah secara signifikan. Dari yang aku terbiasa pakai rok, daster dan lain sebagainya, akhirnya aku harus ngerubah karena rambutku yang udah tomboy, jadi aku harus pakai celana dan kaos oblong dan semacamnya ya, yang sering dipakai oleh anak-anak tomboy seperti itulah. Dan pergaulanku pun semakin bebas. Tapi saat aku bekerja, aku tinggal di salah satu rumah temanku, dan aku selalu jalan bareng dengan dia. Keluarganya pun sudah menganggap aku sebagai anaknya, ibunya terutama yang menganggapku sebagai anaknya, dan itu ngebuat aku merasa kayak punya saudara baru. Dan bukan cuman itu, aku pun punya teman yang lain, dan begitupun yang aku alami ketika itu aku tinggal di rumahnya, dan aku dianggap sebagai salah satu keluarga dari eh, ibu dari temanku ini. Dan aku merasa sangat bahagia punya orang-orang yang sangat sayang kepada aku, apalagi aku punya tante yang seumuran dengan aku, jadi itu ngebantu aku untuk ya sedikit curhat-curhat dan cerita bareng mereka atau jalan-jalan bareng mereka. Dan saat aku memulai usahaku saat itu dengan dibantu oleh pemerintah, aku bertemu dengan beberapa orang yang aku rasa sangat hebat ya. Mereka punya usaha yang mereka rintis dari awal, dan mereka orang-orang hebat yang bisa memotivasi orang lain untuk bisa ikut berwirausaha seperti mereka, dan itu sangat membuat aku terinspirasi dari kisah hidup mereka. Dan ya saat itu aku harus membantu pernikahan kakak dan adikku. Jadi aku benar-benar merintis usahaku dari bawah dengan dibantu oleh pacar-pacar kakak dan adikku, dan juga dibantu oleh kakak dan adikku dan ayahku saat itu. Dan saat itu pun selain sebagai seorang wirausaha pemula, aku punya teman-teman di kecamatan di mana mereka ngebantu banget buat aku untuk jualan. Dan juga mereka ngebantu aku untuk mempromosikan barang-barang aku, produk-produk aku. Dan saat itu aku memang benar-benar membutuhkan sesuatu yang bisa aku gunakan untuk ngebantu ayahku yang benar-benar kesulitan dalam menikahkan kakak dan adikku saat itu, karena seorang laki-laki di kampungnya kami itu ya, di Gorontalo, untuk menikah itu membutuhkan modal yang sangat besar dan biaya yang sangat besar untuk bisa menikah seperti itu. Tapi akhirnya alhamdulillah itu semua bisa terselesaikan, dan kakak dan adikku sudah bisa menikah, dan sekarang adikku sudah punya momongan dan kakakku masih berusaha. Insya Allah secepatnya. Jadi seperti itulah kisah hidupku saat ini, dan sedikit tentang diriku saat itu. Jadi aku berusaha keras untuk ya
keluargaku, dan semua aku lakukan demi amanah ibuku, di mana aku dititipkan pesan untuk ibuku untuk selalu menjaga kakak dan adikku sampai kapanpun, dan itu menjadi tugasku sampai dengan saat ini. Seperti itu. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa ya share video ini jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, sahabat.